Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa jurusan Perbankan Syariah FEB IAIN Kota Metro, dan apa kabar semua mahasiswa? Kali ini kita akan bertemu kembali dengan mata kuliah Statistika Ekonomi, dan materi kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sebaran peluang diskrit. Nah, apa saja yang menjadi bagian dari sebaran peluang diskrit? Yang pertama adalah sebaran seragam. Definisi sebaran seragam: bila peubah acak X mempunyai nilai-nilai X1, X2 sampai dengan XK dengan peluang yang sama, maka sebaran seragam diskritnya dinyatakan oleh Fxk, fungsi Xk sama dengan 1/K untuk X sama dengan X1, X2 sampai dengan XK. Untuk lebih memahami, kita lihat latihan. Ini latihan 1. Bila sebuah dadu dilemparkan setiap unsur ruang sampel S1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita tahu ya, mata dadu ada 6 sisi dan masing-masing mempunyai angka yang berbeda 1 sampai dengan 6, mempunyai peluang yang sama untuk muncul, yaitu masing-masing 1/6. Oleh karena itu, kita mempunyai sebaran seragam Fx6 sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, kali ini kita jelas sebaran seragam diskrit dari percobaan pelemparan dadu adalah masing-masing sampel itu 1/6. Misalkan X-nya kita ambil 1, F1,6 atau fungsi X1 untuk K6 sama dengan 1/6. Atau X-nya kita ambil 5 pun sama, F5,6 maka sama dengan juga tetap 1/6 karena mempunyai peluang yang sama. Kita masuk ke latihan kedua. Oke, latihan kedua. Tentukan sebaran seragam bagi himpunan bagian nama bulan berukuran 3 yang diambil secara acak. Kita pahami soal tersebut. Kita pahami latihan tersebut. Sebaran seragam bagi himpunan bagian nama bulan berukuran 3. Maksudnya di sini adalah kita akan mengambil 3 bulan dari bulan yang tersedia dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun kita tahu ada berapa bulan. Oke, semua bisa menyebutkan ya, ada 12 bulan. Karena semua bulan ada 12, maka untuk dapat mengambil 3 secara acak, yakni bisa dilihat dengan kombinasi 12 dan 3. 12 bulan dan diambil 3, maka hasilnya ada 220 cara. Dengan 12 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 9 faktorial. Setelah kita mendapatkan hasil 220 cara, maka sebaran seragam diskrit Fx 220 sama dengan peluang masing-masing titik adalah 1/220 untuk X sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 220. Baik, semoga bisa dimengerti ya untuk latihan yang kedua. Oke, selanjutnya sebaran yang kedua adalah sebaran multinom. Sebaran multinom ini basicnya adalah sebaran binom, sebagaimana yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Tetapi baiklah kita mereview terlebih dahulu tentang rumus sebaran binom itu sendiri. Di mana rumus sebaran binom itu adalah Px sama dengan X sama dengan kombinasi dari N dan X dikalikan P pangkat X dikalikan dengan Q pangkat N min X, di mana P dan Q itu berkomplement. Dengan demikian hasil dari Q sama dengan 1 min P. Sementara kombinasi NX itu sendiri seperti halnya kita tadi sudah mencari di sebaran seragam, kombinasi dari N dan X adalah faktorial N dibagi dengan perkalian X faktorial dan N min X faktorial.
Nah, kita lanjutkan dengan definisi distribusi multinom. Bila setiap pengulangan menghasilkan salah satu dari K hasil percobaan E1, E2 sampai dengan EK dengan peluang P1, P2 sampai dengan PK, maka sebaran peluang bagi peubah acak X1, X2 sampai dengan XK yang menyatakan berapa kali E1, E2 sampai dengan EK itu terjadi dalam N ulangan yang bebas adalah ditampilkan dengan fungsi X1, X2 sampai dengan XK untuk P1, P2 sampai dengan PK. Nah, untuk sampel N sama dengan kombinasi dari N sampel dengan X1, X2 sampai dengan XK dikalikan dengan P1 pangkat X1 kali P2 pangkat X2 dikali sampai dengan PK pangkat XK dengan keterangan tambahan untuk jumlah dari XI di mana I itu dari 1 sampai dengan K merupakan hasilnya sama dengan N, sementara jumlah dari peluang I di mana I dari 1 sampai dengan K jumlah totalnya sama dengan 1 karena kita tahu peluang utuhnya adalah 1. Oke, kita masuk ke latihan multinom. Bila 2 dadu dilemparkan 6 kali, ingat 2 dadu dilemparkan 6 kali, berapa peluang mendapatkan jumlah bilangan yang muncul sebesar 7 atau 11-nya itu sebanyak 2 kali. Bilangan yang sama dari kedua dadu itu sekali dan kemungkinan lainnya 3 kali. Jadi ada 6 kali pelemparan yang 2 berjumlah 7 atau 11, yang sekali itu mempunyai dadu yang bermata sama, sementara yang kemungkinan ketiga adalah kemungkinan lainnya sebanyak 3 kali. Maka kita daftarkan kejadian yang mungkin terjadi di mana E1 itu terjadi total 7 atau 11, E2 muncul bilangan yang sama pada kedua dadu, E3 kemungkinan lainnya selain dadu di atas. Ingat, pelemparan 2 dadu, maka mata dadu ada 6 dan ini 2 dadu. Oke, ruang sampel totalnya ada 36, 6 pangkat 2 ya. 2 dadu bisa muncul dari, misalkan dadu dilempar, 2 dadu dilempar bisa muncul angka 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan seterusnya sampai dengan 6, 5, 6, 6. Nah, itu totalnya ada 36. Nah, di sini terjadi total 7. Total 7 itu bisa terdiri dari 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 1, 5, 2, dan 6, 1. Ada 6 titik sampel. Sementara untuk jumlah 11 itu ada hanya tersusun dari 56 dan 65. Maka E1 ini titik sampelnya ada 8. Sementara muncul bilangan yang sama untuk E2 pada kedua dadu bisa muncul 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Semuanya ada 6 untuk titik sampel E2. Nah, E3 itu kemungkinan lainnya selain dadu 1, selain kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Yakni, tadi kan total ruang sampel ada 36. Jadi 36 diambil 8 untuk E1, diambil 6 untuk E2, maka E3 kita bisa ketahui berjumlah 22. Hasil dari 36 sampel total dikurang 8 dari E1 dikurang lagi 6 dari E2. Jadi jelas kita bisa mendefinisikan dulu, kita bisa menjadikan kriteria kejadian dari E1, E2, E3 sampai dengan titik sampelnya. Sehingga kita bisa melanjutkan mengerjakan soal latihan multinom tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam setiap ulangan, peluang masing-masing kejadian di atas adalah
P1 sama dengan 2/9, P2 kita dapatkan 1/6, P3 kita dapatkan 11/18. Nah, ini P1, P2, P3 dapatnya dari mana? Kok nilainya langsung P1 2/9? Kita bisa lihat terlebih dahulu slide sebelumnya. Oke, tadi kita tahu bahwa E1-nya kita sudah punya nilainya, E2 sudah punya nilainya, E3 sudah punya nilainya, di mana E1-nya tadi terjadi total 7 atau 11. Maka 7 tadi ada 6, 11 ada 2, maka E1-nya itu ada 8. Dengan demikian 8 dibagi dengan 36. Dapat dari mana 36 itu total ruang sampelnya. Maka P1 tadi kita dapat 2/9 itu diperoleh dari 8/36. P2 juga demikian. Kita tadi E2 punya nilai yang sama, maka hasilnya P2 itu 1/6. Begitupun P3. Nah, kita lanjutkan. Ketiga peluang tersebut tidak berubah dari ulangan satu ke ulangan lainnya. Dengan menggunakan sebaran multinom dengan X1-nya sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, kita dapatkan peluang yang menyatakan fungsi X1, X2, X3 berturut-turut 2, 1, 3, dan P1, P2, P3 berturut-turut 2/9, 1/6, dan 11/8 untuk N sampel 6 sama dengan kombinasi dari 2 dengan 2, 1, 3 dikalikan dengan 2/9 itu P1 dipangkatkan X1. X1-nya 2, berarti 2/9 pangkat 2, dikalikan dengan P2 pangkat X2 itu 1/6 pangkat 1, dan P3 pangkat X3 itu 11/18 dikali 3. Sama dengan kombinasi itu 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial dikalikan dengan 2 pangkat 2 dibagi dengan 9 pangkat 2 dikalikan 1/6 karena pangkat 1 tidak berubah ya, dikalikan dengan 11 pangkat 3 dibagi dengan 18 pangkat 3 sama dengan hasil dari perkalian keempat titik tersebut itu sama dengan 0,1127. Semoga paham ya. Kita tahu dapat X-nya itu dari soal yang sudah kita baca sebelumnya, percobaan masing-masing E1, E2, dan E3-nya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah sebaran hipergeometrik ganda. Untuk mempelajari sebaran hipergeometrik ganda, maka kita perlu mengulang pembelajaran distribusi hipergeometrik di pekan lalu, di mana Px sama dengan X untuk N populasi, N sampel, dan K itu sama dengan kombinasi dari K dan X dikalikan dengan kombinasi N populasi kurang K dan N sampel min X dibagi dengan kombinasi dari N populasi dan N sampel, di mana X itu sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan min N, K. Dari distribusi hipergeometrik ini kita dapatkan nilai harapan atau nilai rata-rata untuk distribusi hipergeometrik ini adalah perkalian dari N dan K per N populasi. Sementara ragamnya var X itu kita dapatkan sama dengan N dikalikan K per N dikali N populasi min K per N populasi itu sendiri dikalikan dengan N populasi min N sampel dibagi dengan N populasi min 1. Ini kita sudah pelajari di materi distribusi hipergeometrik pekan lalu. Maka selanjutnya kita akan melihat seperti apa distribusi hipergeometrik ganda. Definisi: bila suatu populasi berukuran N, populasi ya berukuran N maka N besar, disekat menjadi K sel, yakni A1, A2 sampai dengan AK, masing-masing dengan
A1, A kecil ini anggota, A2 sampai dengan AK unsur, maka sebaran peluang bagi peubah acak X1, X2 sampai dengan XK yang menyatakan banyaknya unsur yang terambil dari sel-sel A1, A2 sampai dengan AK. Bila dari populasi itu diambil sampel acak berukuran N sampel itu N kecil, maka kita lihat fungsinya adalah f X1, X2 sampai dengan XK untuk A1, A2 sampai dengan AK, di mana N populasi dan N sampel sama dengan kombinasi dari A1 dan X1 dikalikan dengan kombinasi A2 dan X2 dikalikan dengan kombinasi A3 dan X3 sampai dengan dikalikan dengan kombinasi AK dan XK dibagi dengan N kombinasi N populasi dan N sampel, di mana kita tahu dalam hal ini jumlah dari XI, di mana I dari 1 sampai dengan K itu sama dengan N. Jumlah total datanya itu sama dengan N kecil, N sampel. Sementara jumlah dari A1 di AI, maksudnya AI di mana I dari 1 sampai dengan K itu sama dengan N populasi. Nah, untuk lebih memahami kita masuk ke latihan. Seseorang hendak menanami halaman depan rumah dan belakangnya dengan tanaman aglonema. Oke, saya tampilkan tanaman yang lagi booming ya di beberapa tahun terakhir. Dari sebuah kotak itu berisi 3 bonggol suksom, 4 bonggol red anjamani, dan 3 bonggol pink katrina. Orang tersebut mengambil 5 bonggol secara acak untuk ditanam di halaman depan dan sisanya untuk halaman belakang. Berarti sisanya ada berapa? Ada 5 juga ya. 5 di depan, halaman depan, dan 5 di halaman belakang. Berapa peluang akan tumbuh di halaman depan terdiri dari 1 suksom, 2 red anjamani, dan 2 pink katrina. Kita tahu tadi di halaman depan kita akan mengambil secara acak itu 5 bonggol. Dan kita berharap mengasumsikan berapa peluang akan tumbuh dari 5 yang ditanam di depan itu terdiri dari 1 suksom, 2 red anjamani, dan 2 pink katrina. Maka sisanya ada di belakang. Kita tahu tadi bonggolnya suksom ada 3, bonggolnya red anjamani ada 4, bonggolnya pink katrina ada 3, dan akan diambil secara acak dengan harapan tersebut. Maka jawabannya bisa kita dengan menggunakan sebaran hipergeometrik tersebut dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 2 juga, di mana A1 itu 3, ya banyaknya sampel yang diambil, A2 itu 4, dan A3 itu 3. A1 tadi ingat suksom, A2 itu red anjamani, dan A3 itu pink katrina. Di mana populasi total dari bonggol-bonggol tersebut ada 10. Dan kita akan mengambilnya berapa? 5 yang akan ditanam di halaman depan. Kita memperoleh peluang yang dinyatakan yaitu dinyatakan sebagai berikut. F122 untuk X-nya ya, 1, 2, 3. X1, X2, X3 di mana nilainya 1, 2, 2, dan A1, A2, A3-nya adalah 3, 4, 3, N populasinya 10 dan N sampelnya 5, maka sama dengan kombinasi dari 3, 1 yakni A1 dan X1 dan seterusnya, kombinasi 4, 2 dan dikalikan dengan kombinasi 3, 2 dibagi dengan kombinasi N populasi dan N sampel, yakni 10 dan 5. Dengan menguraikan kombinasi 31, kombinasi 42, kombinasi 32 dibagi dengan kombinasi 10 dan 5, maka hasilnya adalah 3/14.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita dapatkan X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya juga 2, karena kita dengan asumsi yang di depan itu tumbuhnya 1 suksom, 2 red anjamani, dan 2 pink katrina. A1-nya 3, A2-nya 4, dan A3 3 kita peroleh dari X-nya, dari sedianya, bonggol yang tersedia itu. Untuk suksomnya 3, red anjamani 4, dan pink katrinanya 3. Sementara total dari semua bonggol itu ada 10, maka N-nya ada 10, N populasi, N besar. Sementara sampelnya N kecil itu kita dapatkan 5, karena memang dari 10 bonggol tersebut diambil secara acak 5. Nah, maka N sampelnya 5. Nah, kita masukkan ke rumus-rumus tersebut, dikombinasikan, maka hasilnya 3/14. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika diperlukan, silahkan video ini diputar kembali. Dan jangan lupa like video ini serta komentar kehadiran kalian. Pastikan kalian juga subscribe agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.